Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah seorang ahli ibadah yang membakar tangannya sendiri. Karena begitu rajin ibadah, Fulan, sebut saja namanya begitu, menjadi salah seorang yang disayangi kepala desa. Tiap hari, baik pagi ataupun sore, kepala desa mendatangi rumahnya. Hal ini ternyata membuat masyarakat iri. Mereka akhirnya membuat rencana untuk memfitnah dan menyingkirkan si Fulan. Sebuah tipu daya pun disusun. Mereka menyiapkan seorang gadis desa yang paling cantik, sebut saja namanya adalah Fulanah, dan ditugaskan untuk menggoda si Fulan. "Wahai hamba Allah, tolong aku. Perjalanan yang akan aku tempuh masih jauh. Aku tak berani melanjutkan perjalanan. Takut bila nanti ada penjahat," teriak Fulanah di depan rumah si Fulan pada suatu malam. Fulan pun membukakan pintu dan mempersilahkan Fulanah. Tanpa diduga, Fulanah tiba-tiba menanggalkan semua pakaiannya. Kini sama sekali tak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh Fulanah yang mulus putih itu. "Astagfirullah, apa-apaan ini? Apakah kamu tidak malu telanjang di depan orang lain?" kata si Fulan dalam keadaan mata tertutup. "Ah, jangan banyak bicara. Silahkan, nikmati saja keindahan tubuhku ini," jawab Fulanah yang mempersilahkan Fulan menjamah dirinya. Apa yang dikatakan Fulanah benar-benar membuat Fulan terkejut. Fulan segera mengingatkan Fulanah tentang dahsyatnya siksa neraka jika ia tetap melakukan perbuatannya itu. "Tidakkah kamu takut terhadap siksa neraka yang tak akan pernah padam?" bentak si Fulan. Nasihat dan peringatan Fulan tentang siksa neraka ternyata tidak mampan. Fulanah tetap saja merayu dan menggodanya. Kini, si Fulan mengambil langkah agar Fulanah segera bertobat. Ia segera mengambil lampu dan menghidupkannya. Lampu itu berisi sumbu-sumbu dan berbahan minyak tanah. Dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, Fulan segera membakar ibu jarinya sendiri. Lama-lama, jari telunjuk Fulan juga terbakar. Bahkan api dari lampu itu segera membakar telapak tangannya. Jika api di dunia saja sudah membakar seperti ini, lantas bagaimana dengan api akhirat kelak? Kata si Fulan memperingatkan Fulanah sembari menahan panas. Entah karena apa perkataan Fulan atau karena apa, tiba-tiba Fulanah berteriak dan kemudian meninggal dunia. Melihat Fulanah meninggal, Fulan bingung. Ia segera memperlakukan jenazah itu sebagaimana mestinya. Ternyata kejadian itu dimanfaatkan iblis untuk memprovokasi penduduk desa. Ia, yaitu iblis, mengabarkan kepada mereka bahwa Fulan telah berzina dengan Fulanah dan kemudian membunuhnya. Singkat cerita, Fulan dihukum. Ia dibawa menuju tempat penyiksaan dengan kondisi tangan terikat. Sedangkan jenazah Fulanah ditempatkan di sebuah papan kayu. Ketika lehernya akan dibelenggu untuk kemudian dieksekusi, Fulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wahai Zat yang mengetahui segala rahasia," kata Fulan penuh penghayatan. Tiba-tiba ada suara menjawabnya, "Hentikan doamu, penduduk langit menangis melihatmu. Jika kamu terus berdoa, niscaya langit akan berguncang." Dalam keadaan sedih seperti itu, tiba-tiba Allah mengembalikan ruh Fulanah kepada jenazahnya. Fulanah hidup lagi dan berkata, "Fulan itu terzalimi, ia tidak berzina denganku. Sungguh aku masih perawan." Tak lupa, Fulanah menceritakan apa saja yang ia lihat. Para pasukan pun segera mengecek tangan si Fulan. Ternyata benar, mereka menemukan telapak tangan Fulan benar-benar terbakar. Pemimpin negeri ini segera menyatakan penyesalan atas keputusannya yang salah. Tak lama setelah itu, Fulan menjerit dan kemudian meninggal dunia. Pun demikian dengan Fulanah, ia juga akhirnya meninggal dunia untuk kedua kalinya dan selamanya. Mereka berdua pun dikubur bersamaan. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Lewat kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah selama kita yakin bahwa yang sedang kita lakukan itu benar, maka hendaknya tak ada rasa khawatir dan takut sama sekali.
Dan inilah sedikit kisah tentang salah seorang ahli ibadah yang membakar tangannya sendiri. Mudah-mudahan dari kisah singkat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.